Ingin ke Mas Habibur Rahman, ada seperti apa keyakinan Anda dalam dokumen-dokumen ajuan gugatan ini terhadap MK? Ya, kalau soal keyakinan tentu kita sangat optimistik ya. Permohonan ini bisa membuahkan hasil yang baik karena sejak jauh-jauh hari ya kita sudah siapkan perangkatnya, baik relawan maupun tim kampanye kita untuk memantau kecurangan dan mengumpulkan bukti-buktinya. Sebenarnya kalau bukti-bukti ini dari jauh hari sudah siap, sehingga saya pikir ya kan tidak ada bukti-bukti yang selengkap ini ya sebelumnya dibandingkan bukti-bukti yang kami ajukan ke Mahkamah Konstitusi mulai hari ini. Ada berapa bukti yang dikumpulkan? Setidaknya kita ada 52.000 C1 valid ya kan yang akan kami sampaikan untuk men-challenge C1 invalid versi Komisi Pemilihan Umum. Kemudian juga kita mempunyai bukti soal masalah di 5.800 TPS di DKI, juga soal di Papua ya, di 14 kabupaten kota di pegunungan Papua, di Jawa Timur, di 6 kabupaten kota, di Jawa Tengah, dan di banyak provinsi lain. Itu lengkap semuanya? Sangat lengkap. Kalau tidak salah ada 12 wilayah provinsi ya yang dicatatkan? Bukan, bahkan lebih ya, lebih dari itu ya, lebih dari itu. Kalau soal... Saya ingin ke Pak Prof. Djorghi. Prof, belum ada sejarahnya dalam Pilpres gugatan MK maju untuk men-challenge dugaan kecurangan. Apa yang Prof amati? Ya, kita melihat bahwa KPU ini kan representasi negara untuk menyelenggarakan sebuah proses pemilihan umum yang jujur, ya, adil dan transparan dan seterusnya ya. Jadi asas pemilu kita gitu. Nah, oleh karena itu maka proses penyelenggaraan pemilu ini tentunya harus selalu didasarkan pada sebuah asas, ya, asas hukum bahwa keadilan dan kejujuran itu menjadi fokus dari penyelenggara pemilu. Yang kedua, bahwa penyelenggara pemilu itu bukan hanya KPU, tetapi termasuk di dalamnya adalah Bawaslu. Bawaslu bersama dengan KPU itu adalah sebuah lembaga yang ditetapkan oleh negara yang berfungsi untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Dalam hal ini adalah pemilihan presiden dan wakil presiden ya. Nah, kalau misalnya di dalam proses penyelenggaraan tadi itu oleh Bawaslu ditemukan ada hal-hal ya yang diduga timbulnya kecurangan-kecurangan dan sebagainya, kemudian Bawaslu memberikan rekomendasi untuk membenahi atau memperbaiki atau dilakukannya pemungutan suara ulang, maka KPU itu juga harus hukumnya harus. Tapi bagaimana dengan alasan atau penjelasan KPU bahwa pada saat ada rekomendasi Bawaslu yang masuk, namun rekapitulasi di kabupaten sudah berjalan? Ya, jadi di dalam undang-undang pemilu itu ya, khususnya Pilpres ini, itu kan diwajibkan bahwa tahapan-tahapan pemilu itu yang bermasalah di setiap tahapan agar diselesaikan pada tiap-tiap tahapan tersebut. Sehingga ketika nantinya ada sengketa hasil, maka hal-hal yang mungkin bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah selesai di bawah gitu. Jadi di Mahkamah Konstitusi itu sudah menjadi sengketa yang berkaitan dengan hasil gitu. Nah, sedangkan kita melihat bahwa tim Prabowo Hatta ini itu sudah mendeklar bahwa menarik diri dari rekapitulasi penghitungan suara gitu ya. Baik, saya ingin ke Bang Margarito. Bang Margarito, kalau sudah begini gugatan sudah masuk, kalau kemudian KPU juga sudah memberikan penjelasan kemarin atau mungkin beberapa kali bahwa kami juga menerima keberatan itu, tapi rekomendasi masuk pada saat rekapitulasi berjalan. Dan ini sekarang gugatan MK sudah jalan. Bagaimana Bang yang akan dilihat atau dicermati ke depan? Itu akan menjadi soal gitu ya. Saya setuju dengan Profesor tadi, dan di tempat ini juga saya pernah mengatakan bahwa KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi yang diajukan oleh Bawaslu. Tidak dapat dikatakan bahwa karena ini sudah sampai pada tingkat nasional, lalu pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di bawah yang tak terselesaikan itu harus dianggap selesai. Tidak begitu. Itu satu. Kenapa mesti dianggap tidak selesai? Oleh karena begini, mereka harus mengerti bahwa KPU itu tidak dua. KPU itu hanya satu. Gitu, sehingga sifat dari masalahnya satu. Oleh karena itu, maka kalau tidak selesai di bawah, secara hukum sah dipersoalkan pada tingkat nasional.
Bang, Begitu. kalau dilihat Oleh karena dari itu sekali alasan lagi maka KPU konsekuensi bahwa mereka hukumnya menetapkan adalah pada tanggal KPU 22 pusat Juli. tidak memiliki dasar untuk kembali menggunakan fakta bahwa sekarang kami sudah proses ini sudah sampai di tingkat nasional dan rekomendasi baru muncul di tingkat nasional, dan oleh karena itu maka rekomendasi itu tidak memiliki nilai hukum untuk dan atau mengikat mereka. Menurut saya cara pandang itu tidak tepat. Oke. Oke, baik. Nah, berarti kita tahu bahwa KPU memilih tanggal 22 Juli untuk menetapkan hasil rekapitulasi, meskipun kapasitas untuk menetapkan masih ada sampai tanggal 8 Agustus. Masih ada 30 hari, tapi digunakan tanggal 22. Di tengah-tengah ada masalah keberatan. Ini Nah, apakah itu dia. KPU sudah memilih jalan yang cukup baik untuk kedua belah pihak? Nah, itu dia. Saya masih ingat betul ya di studio ini juga gitu ya. Pada waktu itu saya berpendapat bahwa oleh karena undang-undang itu memerintahkan dan memberikan tenggang waktu kepada KPU untuk menyelesaikan rekapitulasi itu 30 hari sejak setelah pencoblosan surat suara. Oleh karena itu maka masih ada waktu sampai dengan tanggal 9. Konsekuensinya, andaikan ada keberatan-keberatan dari para pihak, saksi kedua belah pihak, termasuk juga misalnya keberatan diajukan oleh Bawaslu misalnya, maka wajib hukumnya dengan dasar masih ada tenggang waktu itu, maka wajib bagi KPU untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diajukan oleh atau keberatan-keberatan yang diajukan oleh salah satu dari kedua belah pihak atau kedua belah pihak, bahkan dari Bawaslu sendiri. Oke, di sini tim dari Merah Putih, pembela Merah Putih ya, Mas Habibur Rahman mengatakan bahwa sudah siap untuk membuktikan karena burden atau tanggung jawab untuk membuktikannya ada di tim Anda saat ini, bukan di tim lawan atau mungkin di tim KPU, tapi di tim Anda. Anda bilang sudah siap, meskipun belum ada sejarahnya bahwa ini bisa terjadi yang seperti Anda inginkan. Bukti sebetulnya ya sebagian besar keberatan itu sudah kita sampaikan secara berjenjang. Ini terbukti dari tidak adanya tanda tangan saksi-saksi kami hingga ke tingkatan provinsi. Walaupun ada beberapa keberatan yang tidak kami sampaikan di tingkatan sebelumnya, itu karena memang baru terdeteksi ya dengan satu alat ya, dengan kita deteksi dengan teknologi ya kan, baru terdeteksi di tingkatan provinsi atau di tingkatan nasional. Sehingga menurut saya kita harus cermat melihat pasal-pasal di dalam Undang-Undang 42 tahun 2008. Di sana sangat jelas tertulis kalau penyelenggara pemilu bidang pengawasan, maka tulisannya wajib menyampaikan laporan. Tetapi saksi pasangan calon itu dapat. Artinya apa? Yang namanya proses berjenjang ini adalah suatu bentuk penyikapan pembuat undang-undang melihat kondisi negara kita yang begini luas ya, tersebar dalam pulau-pulau, sehingga sangat mungkin ya kan ada masalah yang belum selesaikan di bawah ya kan, bisa ditemukan di tingkat yang atas, sampai yang paling akhir adalah rekapitulasi tingkatan nasional. Oke, Prof, kalau dilihat dari tata struktur mekanisme yang saat ini kita jalankan, proses demokrasi ini, apakah tumpang tindih, Prof, antara yang harus diprioritaskan atau tidak? Ya, jadi sebenarnya kan rezim hukum pemilu itu kan dibangun berdasarkan tahapan-tahapan gitu. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya agar setiap tahapan ketika ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran, maka diupayakan agar di setiap tahapan itu segera diselesaikan. Sehingga pada tahapan akhir nantinya itu menjadi sebuah sengketa yang mungkin fokus pada persoalan hasil. Ya, persoalan pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan pidana, administrasi dan sebagainya, ya, kecurangan-kecurangan dan seterusnya yang ditemukan di lapangan dan seterusnya, itu semua wajib disikapi oleh KPU gitu. Oke. Nah, dalam hal ini Tapi kan sudah ada difasilitasi lewat formulir atau form DD2. Ya, tetapi ketika Bawaslu itu memberikan rekomendasi untuk melakukan sesuatu, maka wajib hukumnya KPU untuk melaksanakan sepanjang waktu itu masih ada. Ya, waktu itu masih ada karena dia dihitung oleh tahapan-tahapan tadi. Nah, tidak menyelenggarakan atau tidak melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu itu adalah sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. Baik. Ya. Baik, Bang Margarito, saya ingin tanya ke Anda nanti, mudah-mudahan tadi Anda sudah sempat lihat grafis-grafis yang kami tayangkan adalah bukti-bukti pengajuan yang digunakan oleh tim dari Pembela Merah Putih. Saya akan tanya nanti apakah itu sudah cukup untuk men-challenge data-data dari KPU. Sesaat lagi, tetap bersama kami.
Di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, kita juga ingin memberikan atau memperlihatkan nanti sesaat lagi video ada pencoblosan yang dilakukan ya di Hulu Sarmi ya, Papua. Sarmi Papua, Kabupaten Sarmi Papua, yang terlihat di dalam video itu ada pencoblosan yang dilakukan oleh petugas TPS. Sementara pemilih tidak terlihat bahkan. Nanti kita akan perlihatkan sambil bertanya ke Bang Margarito dengan bukti-bukti Abang yang sudah Anda lihat tadi di grafis, apakah memang ini sudah bisa cukup dibawa ke MK? Saya berpendapat begini ya, saya tidak tahu saya tidak melihat bukti mereka sama sekali begitu ya. Ini berdasarkan apa yang ditampilkan di sini begitu ya. Satu, yang harus dipersoalkan adalah bagaimana caranya bukti itu diperoleh. Dari mana bukti itu berasal? Seberapa cukup kualitas hukum dari bukti itu? Baik, Bang, itu tiga soal yang mesti konstruksi benar oleh Bang Margarito, kita sambil menghormati proses MK tentunya, tapi kita perlihatkan ini adalah salah satu video dari Hulu Sarmi, Kabupaten Sarmi Papua. Di situ adalah, mungkin bisa lebih diperdekat lagi. Gila. Ini adalah Kabupaten Hulu Sarmi, Bang Margarito, di mana terlihat. Belum terlihat di sini, sebentar lagi. Ya udah terlihat. Ya, ini terlihat mungkin di bagian sini, Bang Margarito, ada pencoblosan yang dilakukan. Ya, yang dengan pakai kemeja yang baru masukkan tadi. Nyoblos nomor 2, pasangan nomor 2 di sini. Dan kita tidak lihat ada pemilih yang bergantian untuk melakukan pemilihan. Ya, itu tadi Bang Margarito. Bagaimana, Bang? Ya, kalau ini sudah jelas gitu ya. Kalau ini sudah jelas salah, tidak sah. Kalau yang ini jelas salah, dalam bahasa hukum tidak sah. Oke, itu bisa menjadi orang bukti, Bang? tidak bisa menggunakan hak pilih itu, melakukan pencoblosan tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, apalagi dilaksanakan oleh petugas yang Anda tahu tidak sah petugas itu menyelenggarakan pemilu kalau tidak menyelenggarakan pencoblosan suara, kalau tidak didahului misalnya dengan terlebih dahulu diambil sumpah oleh mereka. Isi sumpah mereka adalah mereka tidak melakukan hal-hal di luar perintah undang-undang. Kalau yang terlihat sekarang ini sudah jelas ini salah. Baik, saya ingin tanya ke tim, apa harapan yang paling atau mungkin prioritas gugatan awal? PSU di tempat-tempat yang diduga ada kecurangan atau bagaimana? Yang jelas yang pertama kita ada real count kita bahwa angka Prabowo Hatta itu adalah sekitar 50,75%. Dan kita minta Mahkamah Konstitusi menetapkan itu. Namun jika majelis berpendapat lain, maka kita akan meminta beberapa PSU ya, cukup banyak PSU ya, diantaranya di Papua ini sendiri. Soal video saya ingin tekankan. Kenapa tadi kok ada orang yang filmkan kok tidak ada takut-takut? Saya ingin sampaikan pesannya bahwa ya ini terjadi begitu masif. Pelanggaran ini terjadi begitu masif sehingga orang tidak ada sungkan yang melakukan pelanggaran hukum dan tidak sungkan pelanggaran hukum itu di kamera difilmkan oleh orang lain. Kayak misalnya kita menganggap biasa kita nggak pakai helm di jalan tertentu. Ada orang filmin biasa saja karena tidak menganggap itu pelanggaran. Itulah kalau pelanggaran sudah terjadi secara sangat masif. Baik, Prof. Juarji punya pendapat lain soal video dan bukti-bukti lain tadi? Ya, dengan adanya bukti seperti video seperti itu, maka jelas bahwa proses pencoblosan yang terjadi di setiap TPS yang melakukan pencoblosan oleh penyelenggara itu menjadi tidak sah. Tidak sah. Jadi video seperti ini bisa menjadi alat bukti di persidangan Mahkamah Konstitusi nantinya. Sehingga ya dua kemungkinan, apakah nanti real count itu yang nanti mungkin akan dibuktikan oleh penggugat, apakah itu bisa diakui sebagai alat bukti yang sah oleh pihak mahkamah, ya itu bisa saja langsung diputuskan oleh mahkamah. Tetapi ketika mahkamah tidak bisa menerima alat bukti seperti itu, maka mungkin kemungkinan kedua
dilakukanlah PSU. Ya, untuk tempat-tempat yang memang diduga telah dilakukan pelanggaran-pelanggaran oleh pihak penyelenggara pemilu. Oke, baik. Tambahan Bang Margarito terakhir untuk melihat bagaimana proses MK ini diharapkan untuk belajar demokrasi lagi kepada kita Ya, depannya. ini mekanisme konstitusional yang tersedia begitu ya. Karena itu satu kita mesti hormati. Yang kedua kita mesti menghargai ini juga sebagai sebuah pembelajaran terhadap bangsa ini bahwa beginilah cara kita bernegara, beginilah konstitusi menyediakan tata cara untuk mengoreksi tindakan-tindakan hukum yang dianggap keliru. Di atas semuanya saya ingin mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi lah satu-satunya organ konstitusi yang diberikan kewenangan oleh konstitusi mengoreksi tindakan-tindakan hukum KPU. Di luar Mahkamah Konstitusi tidak. Oke. Karena itu maka sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi ini dikualifikasi oleh konstitusi kita sebagai final dan mengikat. Konsekuensinya adalah apa yang telah diputuskan oleh KPU pada saat ini memiliki kemungkinan bisa dikoreksi, bisa pula tidak dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi. Andai kata dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi, maka keputusan Mahkamah Konstitusi itulah yang final. Oke. Tetapi on top of that, ini sangat tergantung pada seberapa hebat teman-teman ini mengonstruksi sifat-sifat pelanggaran, Baik. khususnya kategori-kategori pelanggaran dan sifat-sifat pelanggaran yang bersifat determinatif dan tidak determinatif. Baik. Ini yang akan menjadi soal di Mahkamah Baik. Konstitusi dan ini menjadi Oke. pekerjaan rumah besar oleh tentu saja teman-teman yang mewakili Pak Prabowo. Baik. Dan tentu saja teman-teman akan berhadapan juga, dugaan saya teman-teman dari kubu Prabowo tidak akan hanya berhadapan dengan KPU, melainkan juga berhadapan dengan kubu Pak Jokowi, oleh karena dia pasti merasa kepentingannya terganggu, dan oleh karena itu konstitusi memberikan tempat buat beliau ikut intervensi. Tapi Baik. apakah beliau Ya, gunakan baik, hak Bang itu atau Margarito. tidak, kita lihat saja nanti. Kita lihat, baik. Singkat, kalau nanti gugatan tidak dikabulkan, maka akan menerima atau tidak? Kalau gimana? Gugatan tidak dikabulkan? Enggak, kita Sesuai tidak kayak- bisa berandai-andai dan Hah? tidak bisa mendahului Jadi belum ada putusan, rencana ya. bagaimana apa yang akan Tidak. dilakukan? Yang jelas kita sampaikan bukti-bukti sebaik-baiknya, kita siapkan saksi dan argumentasi. Jadi hasilnya nanti lihat lagi begitu ya bagaimana reaksi. Bukan lihat lagi, tapi kita tidak mau berandai-andai. Baik, terima kasih Mas Habibur Rahman, terima kasih juga Prof. Georgie sudah bergabung dengan kami di sini. Terima kasih Bang Margarito Kamis, dan itu menjadi akhir dari jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Yang terbaik untuk demokrasi di Indonesia, seadil-adilnya. Dan mudah-mudahan Presiden terpilih nanti juga